Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Devi Marta Pratiwi dengan NIM 10107020 dan Fajar Gunawan dengan NIM 10107026 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk minggu sekarang. Dengan judul Website Manajemen Belajar Mandiri dengan Metode Pomodoro untuk mengatasi attention residue pada masa pembelajaran daring, yang mana dibuat pada tanggal Maret 02/2022 dengan versi 1.1. Program Studi Sistem Informasi Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Subang tahun 2020. Untuk pemodelan perangkat lunak akan dijelaskan oleh Devi Marta Pratiwi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan yang telah kami desain. Di sini kami menggunakan pemodelan berbasis objek menggunakan UML. Terdiri dari 4 diagram. Yang pertama ada use case diagram. Di use case diagram itu sendiri ada 2 entitas. Yang pertama ada user, lalu yang kedua admin. Di sini dimulai dari user, ada beberapa use case atau fitur-fitur yang bisa diakses. Yang pertama ada login, yang kedua ada register. Untuk login sendiri itu juga masuk ke extend fitur lupa password, dan untuk login sendiri membutuhkan akses dari use case register. Setelah melalui mengakses login, maka akan langsung otomatis masuk ke home. Nah, di home sini ada beberapa menu. Yang pertama ada setting akun, yang kedua ada belajar, ketiga ada report, lalu yang terakhir ada help. Di setting akun sendiri ada beberapa fitur lagi. Ada upload materi untuk mengupload materi-materi. Yang kedua ada setting jadwal belajar. Yang ketiga ada setting timer. Nah, untuk di use case belajar, ini dia langsung otomatis akan mengakses juga setting timer. Lalu di sini ada opsional yang bisa diakses, ada tulis resume dan akses materi. Selanjutnya ada use case report. Di sini use case report juga kita bisa mengakses fitur filter secara opsional. Ya, lalu ada yang terakhir dari home untuk user ini ada use case help, yaitu terdiri dari chat admin dan panduan pengguna. Selanjutnya dari entitas admin, itu pertama ada login admin yang nanti akan otomatis langsung mengakses home admin. Dari home admin ini ada 2 menu, yaitu ada manajemen user dan balas chat dari pengguna. Di manajemen user sendiri ada 3 yang bisa diakses, itu bisa hapus user atau edit data user, dan juga ada cari user. Sekian dari use case diagram. Lalu yang diagram yang kedua ini ada activity diagram, di mana dari use case diagram tersebut kami paparkan lebih detail aktivitas yang dilakukannya. Yang pertama ada activity diagram untuk use case login. Di sini juga ada 2 entitas, yaitu user dan sistem. Aktivitas yang pertama dilakukan oleh user, yaitu masuk ke web. Lalu yang kedua, sistem akan menampilkan form login. Setelah itu, user akan memasukkan ID dan password. Lalu, sistem akan memvalidasi apakah ID dan password tersebut kombinasinya benar atau salah. Jika ID dan password benar, maka sistem akan menampilkan home. Jika ID dan password salah, maka akan menampilkan form login. Lalu selesai. Yang kedua ada dari activity diagram untuk register. Di sini ada user dan sistem. Aktivitas yang pertama yang dilakukan ada user masuk ke web, lalu sistem itu akan menampilkan pilihan untuk register, dan user akan memilih menu register. Setelah itu sistem akan menampilkan form untuk register.
Lalu user akan mengisi semua form register. Setelah datanya diinput, sistem akan mengecek data tersebut. Apakah data itu sudah ada atau belum? Jika data itu ada atau data itu tersebut baru, maka sistem akan mengirim verifikasi. Lalu user akan menekan verifikasi lewat email. Apabila data tersebut sudah ada, maka sistem akan menampilkan form register kembali. Setelah selesai diverifikasi, lalu akan menampilkan menu login. Yang ketiga ada activity diagram dari use case belajar. Di sini ada user dan sistem. Aktivitas yang dilakukan pertama adalah oleh user, yaitu memilih menu belajar. Nah, di sini sistem akan menampilkan menu-menu yang ada di use case belajar tersebut. Yang pertama dia include ke setting jadwal. Apakah decision-nya apakah si user tersebut sudah menyeting jadwal. Apabila belum, maka sistem akan menampilkan setting timer dan user bisa mengatur timer dan sistem akan memulai timer lalu user bisa langsung belajar. Apabila sudah setting jadwal user tersebut, maka sistem akan menyinkronkan waktu belajar. Apakah waktu yang diakses saat ini sesuai dengan jadwal? Jika tidak sesuai dengan jadwal, maka sistem akan langsung memulai timer dan user akan langsung mulai belajar. Bila sesuai dengan jadwal, maka sistem akan menyinkronkan file. Apakah ada materi yang diupload? Jika tidak ada materi yang diupload, maka sistem akan memulai timer sesuai jadwal, lalu user akan memulai belajar. Jika ada materi yang diupload, sistem akan menampilkan halaman-halaman file dan rekomendasi materi, lalu akan menjalankan timer dan user bisa langsung mulai belajar. Untuk materi yang terupload, di sini ada pilihan dari user, apakah user mengakses file atau tidak mengakses file. Apabila tidak mengakses file, maka user akan belajar tanpa akses file. Jika mengakses file, maka user akan mengakses materi dan sistem akan merecord nama file yang diakses, berikut juga waktunya berapa lama diakses. Setelah selesai semua itu, maka sistem akan merecord progres belajar. Lalu setelah disimpan progresnya, maka sistem akan menampilkan halaman resume. Di sini opsional apakah user akan menulis resume atau tidak. Jika tidak, maka pilih keluar dan menampilkan halaman home sistemnya. Lalu jika ingin menulis resume, maka user pilih tulis resume dan sistem akan membuka file not resume. Setelah selesai, maka pilih simpan dan sistem akan menampilkan halaman home. Selanjutnya dari use case setting akun, activity diagramnya yang ada user dan sistem. Aktivitas yang dilakukan pertama dari user, yaitu ia memilih menu setting akun. Lalu dari halaman setting akun ini akan menampilkan beberapa menu. Di antaranya ada setting waktu, setting modul, setting jadwal. Selesai. Lalu ada dari manajemen user, ini adalah fitur yang bisa diakses oleh entitas admin. Di sini admin akan memulai masuk ke menu manajemen user, lalu sistem akan menampilkan menu dari edit, hapus, dan cari. Setelah itu selesai. Selanjutnya ada dari activity diagram lupa password. Di sini user di dalam halaman login, dia memilih menu lupa password. Lalu sistem akan menampilkan form lupa password. Lalu sistem akan mengirim kode lupa password tersebut ke email dan user akan menerima kode tersebut dan memasukkan kode tersebut. Dan sistem di sini akan mengecek apakah kode yang dimasukkan benar atau salah. Jika benar, maka sistem akan menampilkan form ganti password. Jika salah, maka sistem akan menampilkan halaman kode salah. Setelah menampilkan form ganti password, maka akan menampilkan halaman login, lalu selesai.
Selanjutnya dari activity diagram di menu home, di sini ada user dan sistem, di sini adalah home untuk user. Yang pertama, masuk ke home, user, lalu sistem akan menampilkan halaman home dan menampilkan menu-menu berupa setting akun, belajar, report, dan help. Activity diagram dari fitur report atau laporan. Di sini ada user dan sistem. Yang pertama user memilih report, menu report, lalu sistem akan masuk halaman di menu report. Dan di sini user bisa langsung melihat laporan dan secara opsional bisa memfilter laporan tersebut. Apabila ia ingin memfilter, lalu dia bisa memfilter apakah tidak, lalu tidak. Lalu sistem akan menampilkan hasil laporan dan selesai. Activity diagram di use case help. Di sini ada user dan sistem. Pertama, sistem pilih menu help. Lalu sistem tersebut akan menampilkan menu-menu yang ada di help. Itu ada 2, ada chat admin dan panduan pengguna. Setelah itu selesai. Selanjutnya dari use case untuk login admin, ini bisa diakses oleh entitas admin. Yang pertama, ia masuk ke web, lalu menampilkan form login. Sistem akan menampilkan form login, lalu admin akan memasukkan ID dan password. Sistem akan memvalidasi apakah ID dan password benar. Jika benar, menampilkan home. Jika salah, akan menampilkan form login. Maka selesai. Setelah dari form login, kita ke activity diagram untuk home untuk admin. Di sini admin masuk ke home, lalu menampilkan home, sistem akan menampilkan home. Terdapat 2 menu, yaitu ada balas chat dan manajemen user atau akun. Selanjutnya ada dari use case upload materi, activity diagram. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan yaitu user masuk ke pilihan upload materi, lalu sistem akan menampilkan folder list-list dari subjek yang telah terinput, lalu user akan memilih subjek dan juga mengupload materi sesuai dengan subjeknya, lalu sistem akan menyimpan materi. Selesai. Selanjutnya dari belajar, di sini activity diagramnya yang pertama itu ada user dan sistem. User masuk ke setting jadwal, lalu sistem akan menampilkan setting jadwal. Setelah itu, user akan memilih jangka waktu dan memasukkan subjeknya. Dan sistem akan menyimpan jadwal tersebut. Ini bisa diakses oleh user. Selanjutnya dari activity diagram setting timer. Yang pertama, user masuk ke menu setting timer. Lalu sistem akan menampilkan menu timer. Di sini user akan set timernya untuk berapa lamanya, dan setelah itu sistem akan menyimpan data tersebut. Baik, selanjutnya ada dari use case balas pengguna. Untuk activity diagramnya ada, ini bisa diakses oleh admin dan sistem. Pertama, admin masuk ke menu balas pengguna, lalu di sini akan terlihat apabila ada chat yang masuk, sistem akan menampilkan chat-chat pengguna, lalu admin bisa membalas. Selanjutnya ada dari use case cari, ini masuk ke manajemen user. Di activity diagramnya ini ada admin dan sistem. Pertama, admin masuk ke manajemen user, lalu menampilkan data, sistem akan menampilkan data, dan memasukkan data yang ingin dicari, lalu sistem akan menampilkan data yang dicari tersebut. Selanjutnya dari hapus, yang pertama admin masuk ke menu manajemen user dan hapus, lalu sistem akan menampilkan data-data user.
Setelah itu admin pilih hapus dan sistem akan menghapus data user tersebut. Lalu ada dari use case edit, activity diagramnya, admin pertama masuk ke manajemen lalu menu edit, dan sistem akan menampilkan data-data user. Setelah itu admin pilih edit, dan sistem akan menampilkan menu edit, lalu admin akan mengedit dan menyimpan. Setelah itu sistem akan mengupdate data terbaru. Selanjutnya, sequence diagram akan dijelaskan oleh Fajar. Baik, terima kasih Devi untuk penjelasannya terkait activity diagram. Terus selanjutnya ada sequence diagram, di mana di sini menjelaskan tahapan per tahapan untuk setiap use case yang kita ingin jelaskan. Yang pertama ada sequence diagram terkait tentang login. Di sini ada satu aktor di mana ada user, di mana user itu memasukkan ID dan password terlebih dahulu, lalu pilih login. Sesudah dipilih login, perintah akan dikirimkan kepada controller login untuk diakses atau dikelola, yang mana nanti akan dicek kevalidasiannya di dalam menu atau database login, mana akan dikembalikan kepada clogin dengan ada dua kemungkinan. Jika benar, perintah akan menampilkan home, lalu direturn kembali untuk menampilkan home. Atau jika salah, kembali ke perintah login dan mereturn kembali perintah yang telah disediakan, lalu kembali dan ditampilkan kepada user. Untuk yang kedua ada registrasi. Di sini ada satu user, mana yang pertama pilih registrasi terlebih dahulu, lalu menampilkan halaman data. Saat sudah menampilkan halaman daftar, di sini mengisi pendaftaran terlebih dahulu oleh user. Lalu dari fungsi register ini akan mengirimkan kepada database untuk pengecekan data terlebih dahulu. Apakah data sudah ada, apa tidak. Jikalau data tidak ada, maka akan dikembalikan dan menampilkan menu login. Itu. Jikalau data sudah ada, akan dikembalikan juga, namun menampilkan halaman daftar kembali. Lalu dikembalikan kepada register untuk menampilkan halaman daftar. Lalu yang terakhir ada sequence diagram terkait pelajar atau belajar. Di sini oleh user terlebih dahulu, yaitu memilih untuk belajar. Lalu dari visualnya itu akan dikirimkan kepada controller untuk mengirimkan perintah belajar. Lalu dari database akan mengecek apakah ada data yang untuk belajarnya apa tidak. Lalu dikembalikan, lalu menampilkan setting timer untuk di-return kembali kepada user untuk memasukkan waktu. Saat waktu sudah dimasukkan, perintah pun akan dimulai dan dikembalikan kepada visual home untuk memulai sesi pembelajaran. Saat sesi pembelajaran sudah dimulai, akan dikembalikan kepada home untuk menampilkan tampilan-tampilan untuk saat belajar, serta waktu-waktu yang sedang berjalan. Lalu, dari user akan belajar, dan sesudah belajar, semua yang tadi dipelajari akan masuk ke record dan disimpan dalam database untuk belajar. Lalu di-return kembali kepada controller untuk disimpan. Untuk yang terakhir ada kelas diagram. Kelas diagram ini adalah kelas ataupun atribut serta hal-hal yang ingin akan dilakukan, yang diperlukan untuk menjalankan program kami. Di sini ada akun yang dimana di sini atributnya itu ada ID, nama, dan password. Serta yang bisa dilakukannya ada login sama reset password. Ini oleh akun. Lalu di sini akun ini akan masuk atau bisa mengakses belajar dengan tambahan akun plus materi, waktu, subjek, dan jadwal untuk propertiesnya. Dan untuk hal-hal yang bisa dilakukannya ada start timer, sinkronasi, serta akses materi. Lalu ada akses dari admin itu sendiri dengan ID, nama, password, dengan login admin untuk yang bisa dilakukannya. Lalu dari admin ini bisa mengakses beberapa. Yang pertama ada manajemen user dan juga balas pengguna. Yang mana atributnya untuk manajemen user ada data user. Yang mana di sini admin bisa mengakses dengan cari, edit, atau hapus data user yang tersedia.
Lalu yang kedua ada balas pengguna dengan data atau atribut chat user, yang mana di sini dari admin bisa melakukan balasan pesan yang bisa disampaikan kepada akun ataupun user. Mungkin untuk pemodelan basis data dan pemodelan user interface atau mockup UI itu bisa disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah langsung di stop aja.